Peristiwa Perjanjian Lama tidak hanya menuturkan sejarah kosong nenek moyang kita tanpa punya nilai apa-apa. Dalam seri Kristosentris, kita akan terus membahas sosok dan peristiwa Perjanjian Lama yang kesemuanya mempolakan, menjanjikan, dan menghadirkan Kristus di dalamnya. Kristus adalah esensi dari seluruh isi Alkitab dan kehidupan umat manusia. Dalam episode Kisah si Dua Pohon kali ini, kita akan menyingkap tabir makna antara pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Di antara ribuan jenis pohon di Taman Eden setelah penciptaan, ada dua pohon yang disorot Tuhan Allah, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon kehidupan adalah satu di antara banyak pohon yang diizinkan Allah untuk dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa. Sedangkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah satu-satunya pohon yang dilarang untuk dimakan buahnya. Di sini kita nggak akan membahas si ular yang membujuk Hawa untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Namun kita akan membahas esensi dari kedua pohon itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Selama ini pelajaran yang kita petik dari kisah si dua pohon ini sebatas taatilah perintah dan larangan Tuhan. Jangan seperti Adam dan Hawa yang mudah tertipu rayuan iblis. Namun kali ini, yuk kita menyelam lebih dalam. Mengapa Tuhan Allah tetap menaruh pohon pengetahuan itu? Jika ujung-ujungnya Dia tahu pohon itu akan menyebabkan manusia jatuh di dalam dosa. Ada 3 periode penggalan zaman atau dispensasi Alkitab. Yang pertama, zaman kehendak bebas, yaitu sejak Adam hingga 10 firman. Yang kedua, zaman Taurat, yaitu sejak 10 firman hingga penyaliban Yesus. Yang ketiga, zaman kasih karunia, yaitu sejak penyaliban Yesus hingga kekekalan. Peristiwa Adam dan Hawa melanggar larangan Tuhan ini terjadi di zaman dispensasi kehendak bebas. Tuhan berharap Adam dan Hawa nggak melakukan pelanggaran dengan kehendak bebasnya. Namun ternyata mereka gunakan kehendak bebas itu untuk melanggar. Dan Tuhan tidak akan mencegah. Tuhan memang maha kuasa dan maha tahu. Namun Dia bukan Tuhan yang maha intervensi kehendak bebas Adam dan Hawa yang dipengaruhi iblis itu. Dan karena kejatuhan Adam itu, akhirnya malah melahirkan karya indah penebusan oleh Yesus Kristus. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Loh, kok paradoks ya? Mestinya mata terbuka kan baik. Makan buah pohon pengetahuan kan jadi tahu yang baik dan yang jahat. Namun Adam dan Hawa yang pengetahuannya terbuka itu, kok malah disebut di ayat 17-nya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ternyata roh Adam dan Hawa itu mati. Justru saat mata mereka terbuka dan tahu yang baik dan yang jahat. Saudara, karena kecenderungan kehendak bebas manusia itu semata-mata melanggar, maka diberikanlah oleh Tuhan sekian ribu tahun kemudian 10 perintah Allah melalui Musa di Gunung Sinai. Ini menandai dimulainya dispensasi kedua, yaitu periode zaman hukum Taurat, yang cara mainnya
Jika taat dapat berkat, jika melanggar dapat kutuk. Nah, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini cerminan perintah-perintah hukum Taurat yang diturunkan ribuan tahun kemudian. 10 perintah Allah dijabarkan menjadi 613 mitzvot yang memerintahkan untuk melakukan 248 perbuatan baik dan menghindari 365 larangan berbuat jahat. Jadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu adalah pohon agamawi, saudara. Karena agama mengajarkan lakukan yang baik dan hindari yang jahat. Di masa kini, jika kehidupan kekristenan kita masih didasarkan melakukan yang baik dan menghindari yang jahat agar berkenan kepada Allah, maka tidak ubahnya kita sedang mengulang peristiwa Adam dan Hawa yang memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Agama bukan memotivasi untuk melakukan yang buruk loh. Agama justru mendorong orang untuk tahu mana yang baik dan mana yang jahat, agar bisa dilakukan dan dihindari. Persis Adam dan Hawa, mereka yang melakukan itu sedang memakan buah dari pohon terlarang itu, bukan dengan niat jahat, namun dengan niat baik, agar mata pengetahuan mereka terbuka seperti Allah. Namun masalahnya, niat baik yang dibuai inilah justru yang mematikan mereka. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Orang Kristen zaman ini yang berusaha berkenan kepada Allah dengan mati-matian mentaati 248 perintah dan menjauhi 365 larangannya itu, meskipun sekali-sekala berhasil, namun sesungguhnya mereka itu sedang melakukan dead works atau pekerjaan-pekerjaan yang mati. Allah nggak bisa didekati dengan usaha perbuatan baik manusia. Bro and sis, itulah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang mengenai pohon kehidupan. Pohon ini juga ditaruh Tuhan di sekitar pohon satunya itu. Tuhan Allah sejatinya berharap kehendak bebas Adam dan Hawa menjatuhkan pilihan untuk memakan buah dari pohon kehidupan ini, bukan dari pohon satunya. Namun itu tidak dilakukan, sehingga mereka terusir dari Taman Eden. Jika saja Adam dan Hawa tidak memakan buah dari pohon pengetahuan, namun dari pohon kehidupan, maka mereka tidak akan mati, melainkan akan hidup selamanya. Orang Kristen masa kini akan tetap hidup jika makan dari buah pohon kehidupan. Berbeda dari pohon pengetahuan yang beroperasi di seputar usaha untuk hidup baik dan mematikan yang jahat, pohon kehidupan beroperasi seputar penuhnya kehidupan Tuhan yang meluap dari dalam dan lewat kita. Di hidup masa kini, kita memakan buah dari pohon kehidupan saat kita melangsungkan hidup ini atas dasar pengorbanan dan karya Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus adalah pohon kehidupan, dari mana kita harus memakan buahnya. Akulah pokok anggur yang benar, menjelaskan bahwa Yesus dipersonifikasikan dengan menggunakan pohon. Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dari kedua ayat itu bisa disimpulkan, jika kita memakan buah dari pohon kehidupan yaitu Yesus sendiri, maka kita akan hidup. Kata pohon kehidupan atau tree of life dalam bahasa Ibrani Eitz Kahi, dan dalam bahasa Yunani Sulon Soe. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup atau Soe. Jadi Yesus sendirilah hidup itu dan pohon kehidupan itu. Yesuslah Zoe kita. Kita didorong untuk memakan Yesus dengan menerima karya salibnya sebagai dasar semua perbuatan kita. Kita nggak lagi mendasarkan kekristenan kita pada perbuatan-perbuatan kita lagi. Karena itu sama saja memakan buah dari pohon agamawi, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan hanya bisa menunjukkan di mana letak kesalahan dan kekurangan kita, tanpa bisa memperbaiki atau menutupinya. Namun pohon kehidupan
bisa membuat kita mengkoreksi kesalahan dan memenuhi standar hukum serta lulus dibenarkan oleh Allah. Dalam aspek vertikal keselamatan, manusia telah dibenarkan oleh kematian Kristus tanpa perlu embel-embel sifat dan perbuatan baik lagi. Memakan buah pohon kehidupan berarti mendasarkan hidup kepada Kristus, dibenarkan dan dilayakkan. Rohnya hidup dan dijamin hidup kekal selamanya. Barang siapa memakan dari buah pohon kehidupan itu, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini menandaskan bahwa di zaman Adam, setelah manusia jatuh dalam dosa, dia itu terpisah total dari Allah. Rohnya nggak mungkin bisa lagi hidup dengan memakan buah pohon kehidupan. Karena jalan ke sana itu sudah ditutup portal dan dijaga para kerub dan pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Barang siapa mendekat ke pohon itu, nyawanya akan melayang. Namun saudara, kematian Kristus di atas kayu salib nggak hanya membelah tabir bait suci menjadi dua dan memberi akses manusia jelata untuk menghampiri ruang Maha Kudus. Salib juga membukakan jalan kembali kepada manusia untuk menghampiri pohon kehidupan, yaitu Kristus. Bahkan memakan buah dari pohon itu tanpa mati kena sambar kerubim dan pedang yang menyala-nyala itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu dalam aspek horizontal, saya menekankan bahwa kita harus mengerjakan tanggung jawab dan perubahan sifat kita secara maksimal, secara berpeluh, dan secara excellent. Secara vertikal keselamatan, kita memang sudah sempurna. Namun secara tanggung jawab dan perubahan karakter horizontal, kita itu belum sempurna. Ini diistilahkan already but not yet, atau sudah tapi belum. Ada 4 kategori aspek horizontal yang masih perlu terus-menerus dibenahi dalam jiwa dan dalam tubuh kita. Yang pertama, sifat dan sikap internal diri. Yang kedua, perlakuan eksternal kepada orang lain. Yang ketiga, tanggung jawab profesi dan peran. Dan keempat, dalam membangun kerohanian dan pelayanan. Di keempat kategori horizontal itu, kita perlu terus-menerus ditransformasi dan diperbaharui tanpa ada lulusnya. Namun dengan melakukan itu, kita nggak bisa disebut lagi makan buah dari pohon pengetahuan. Karena motivasi melakukan perbuatan baik itu bukan agar kita berkenan kepada Tuhan, namun karena kita telah diperkenankan oleh Tuhan. Kita nggak bisa sombong perbuatan baik kita itu seolah-olah bersumber dari diri kita sendiri. Paulus berkata dalam doanya, Bapa sendirilah yang melakukan poieo, memakai kuasa, dunamis, yang bekerja, energio, di dalam kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, karena Allah lah yang mengerjakan energio di dalam kamu, baik kemauan, telo, maupun pekerjaan, energio, menurut kerelaannya. Jadi, peran Bapa itu sangat gede banget dalam setiap perbuatan baik kita. Kita ini hanya alat, di mana Allah bekerja melalui kita. Bapa sendiri yang melakukan poieo, mengerjakan energio di dalam kita, untuk melahirkan kemauan atau telo untuk mengeksekusi perbuatan itu sendiri. Jadi nggak ada satu noktah pun perbuatan baik yang diinisiasi oleh kita. Allah sendirilah yang membuatmu lengkap dan sempurna, complete and perfect, dalam setiap perbuatan baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan Allah sendiri pula lah yang mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Jadi sama sekali nggak ada andil kita. Kita hanya menyediakan diri untuk dipakai sebagai alat kemuliaannya.
Baiklah, itulah kisah dari si dua pohon itu. Buah pohon mana yang sedang kita makan saat ini? Apakah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Di mana kita mati-matian melakukan perbuatan-perbuatan baik dari kekuatan kita sendiri untuk berkenan kepada Allah? Atau dari pohon kehidupan, di mana kita penuh energi mengerjakan keselamatan kita dengan sumber kekuatan dari Allah yang bekerja di dalam kita? Sebagaimana episode dari seri Kristosentris lainnya, kisah si dua pohon di Perjanjian Lama ini pun sudah menghadirkan Kristus yang baru lahir 4.000 tahun kemudian. Karena Kristus adalah esensi dari seluruh isi Alkitab dan kehidupan umat manusia. Bro and sis, mari terus hidup berpusat pada Kristus. Sampai Kristosentris berikutnya.